Halo semuanya dan selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini, kita akan menyelami salah satu anomali alam yang paling menarik dan kontradiktif. Pohon purba yang sering disebut cantik tapi bau. Ya, kita sedang berbicara tentang pohon ginkgo atau secara ilmiah dikenal sebagai Ginkgo biloba. Pohon yang megah dengan dedaunannya yang ikonik berbentuk kipas ini menyimpan sebuah rahasia yang mungkin akan membuat Anda terkejut sekaligus penasaran. Pertama, mari kita bahas mengapa pohon ginkgo memiliki reputasi yang cukup menyengat. Sebenarnya, secara botani ginkgo tidak menghasilkan buah sejati. Yang Anda lihat jatuh ke tanah dan mengeluarkan bau tidak sedap itu adalah biji yang terbungkus dalam lapisan berdaging yang disebut sarkotesta. Nah, disinilah letak masalahnya. Lapisan luar biji yang matang ini mengandung senyawa kimia bernama asam butirat dalam konsentrasi tinggi. Jika nama asam butirat terdengar familiar, itu karena senyawa ini adalah komponen utama yang ditemukan pada muntah manusia atau keju yang sudah sangat busuk. Bayangkan aroma tersebut menyebar di trotoar kota. Tidak heran banyak orang mengernyitkan dahi, tapi alam punya tujuannya. Bau busuk ini diyakini berfungsi sebagai daya tarik bagi hunuan pemakan bangkai di zaman purba. Dengan memakannya, hewan-hewan tersebut akan membantu menyebarkan biji ginkgo, memastikan kelangsungan hidup spesies purba ini. Sebuah strategi bertahan hidup yang sangat unik, bukan? Namun, inilah bagian yang paling menarik dan kontras. Di balik kulit luarnya yang benar-benar menjijikan, terdapat biji berwarna hijau atau kuning pucat yang sangat dihargai dalam dunia kuliner Asia, terutama di Tiongkok dan Jepang. Setelah kulit luarnya dibuang dan bijinya dipanggang atau direbus, isinya akan menampilkan rasa yang benar-benar unik dan lezat. Rasa gurih yang samar, sedikit manis, dengan sentuhan pahit yang halus. Sering digambarkan mirip campuran kacang pinus dan chestnut teksturnya. Kenyal dan lembut, seperti jeli padat yang memuaskan saat digigit. Tidak heran, biji ginkgo sering ditemukan dalam hidangan klasik seperti cawan mushi, telur kukus Jepang yang lembut, atau dalam sup pencuci mulut tradisional yang disajikan di restoran-restoran mewah. Mereka bukan hanya bahan makanan, tetapi juga simbol kemewahan dan tradisi. Ada satu detail penting yang perlu Anda ketahui tentang pohon ginkgo dan baunya. Hanya pohon ginkgo betina yang menghasilkan biji berbau ini. Pohon ginkgo jantan hanya memiliki daun-daun cantik tanpa biji. Karena bau yang sangat mengganggu di area publik seperti trotoar dan taman kota, banyak perencana kota kini memilih untuk hanya menanam pohon ginkgo jantan. Ini adalah solusi cerdas untuk menikmati keindahan daun ginkgo yang menakjubkan tanpa harus menahan aroma tak sedap di musim gugur. Sebelum Anda bergegas mencari biji ginkgo untuk dicoba, ada peringatan kesehatan penting yang harus diperhatikan. Meskipun enak dan bergizi, biji ginkgo mengandung senyawa yang disebut ginkgotoksin. Jadi, sangat penting untuk tidak mengonsumsinya dalam keadaan mentah. Biji ginkgo harus dimasak terlebih dahulu untuk menetralisir racun ini. Selain itu, konsumsi harus dibatasi. Mengonsumsi terlalu banyak, terutama pada anak-anak, dapat menyebabkan keracunan. Jadi, nikmati dengan bijak dan dalam porsi yang moderat. Singkatnya, pohon ginkgo adalah definisi nyata dari pepatah jangan menilai buku dari sampulnya. Atau dalam kasus ini, jangan menilai makanan dari baunya. Pohon luar biasa ini adalah fosil hidup. Sebuah spesies yang telah bertahan jutaan tahun dengan strategi pertahanan yang ekstrem. Ia menggunakan bau yang kuat untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Namun di dalamnya, ia menyimpan harta karun kuliner yang menggoda dan unik. Ini benar-benar bukti keajaiban dan kompleksitas alam. Apakah Anda penasaran bagaimana cara mengolah biji ginkgo agar baunya benar-benar hilang dan aman untuk dimakan? Atau mungkin Anda punya pengalaman unik dengan pohon ginkgo? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel kami untuk lebih banyak fakta menarik tentang alam. Dan sampai jumpa di video berikutnya.